Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali bersama Mas ini yang akhirnya memutuskan untuk kembali mereaction mingguan. Dan tepat hari ini di saat gue record, anime Peak ReZero akhirnya kembali dengan episode 12. Apa saja yang bakal terjadi di episode ini? Apakah openingnya bakalan ganti? Apakah bakal ada lagu ending baru? Apakah bakal ada plot twist gila lagi? Gua sama-sama tidak tahu. So, langsung aja. Sampai jumpa setelah gua selesai nonton ReZero episode 12 season 4. Dan bye-bye guys. Man, out of nowhere, cok. Tiba-tiba Daniel nangis, anjir. Oh, nggak berubah openingnya, Leng. Lah, gue baru menyadari sesuatu loh. Di ending opening kan kita diliatin buku ya. Apa itu Book of the Dead-nya Subaru? Oh iya kan kita diliatin buku nih ketutup. Terus diliatin gak apa flashback-nya Subaru. Asik ya, Subaru langsung ngaku nih kalau dia lupa ingatan. Gue suka nih Subaru yang ini nih. Aduh, ditempelin dong. Tapi keren sih, Subaru di episode ini jadi keren banget. Gak ada gentar-gentarnya dia. Harusnya setelah ini udah gak mati lagi dong. Ya kali masih mati setelah semua momen emosional kayak gini. Soalnya kalau Subaru masih mati setelah dia ngelewatin semua momen emosional ini, dia harus ngulangin lagi dari awal. Atau setidaknya checkpointnya berubah. Musiknya itu loh, sudah bagus. Sudah bagus bro. Kau malah ke tangga lagi. Kalau mati gimana? Lah bener dong kedorong. Oh tidak cok, flashback. Gue udah gak kaget kalau Meili yang dorong Subaru gara-gara si admin Yami kurang ajar itu. Sekarang gue cuma mau tahu alasannya apa. Gue pengen. Di sini Subaru udah tahu Meili yang dorong dia atau dia nebak doang ya? Malah lompat ini bocil. Apa yang bakal terjadi? Gue tebak Subaru selamatin dia pakai cambuknya. Ayolah, setidaknya berguna itu cambuk. Malah flashback kalah. Iya bener kan, berguna juga tuh cambuk. Nyangkut kemana coba ini? Pohon. Berarti ada Emilia dong. Kalau di sini ada Emilia, berarti sebelum-sebelumnya ketika Subaru jatuh, Emilia lihat dong. Subaru pegang perutnya tuh waktu ngomongin Elsa. Dia tidak mau Meili jadi tukang tusuk perut. Oh, Subaru udah siap-siap sebelumnya. Ya, selesai juga nonton ReZero season 4 episode 12. Sebaiknya jangan spoiler. Gara-gara gue udah ke spoiler soal Meili itu, makanya gue gak kaget tadi pas ke reveal. Episode ini ngasih lihat seberapa bedanya Daniel di part 1 dan part 2. Setelah dia akhirnya niat untuk maju ya, Daniel di part ini jadi keren banget bro. Malah gue merasa dia lebih keren daripada Subaru. Apa Subaru kayak begini ya nanti kalau normalnya? Ini kayak episode ngasih harapan gitu. Harapan dia betul-betul berharap ya, bukan harapan dibikin cemas. Ngelihat seberapa positifnya Subaru, dan kayaknya harusnya sih Subaru udah nggak mati ya di sini ya. Atau setidaknya kalau dia mati, checkpointnya pindah. Karena gue sangat-sangat tidak percaya kalau misalnya dia mati terus dia ngulang lagi dari awal tuh. Masa dia harus ngelewatin semua momen apa istilahnya tuh, pendekatan lagi ke RAM itu. Meyakinkan kembali Meili. Gue gak yakin bakal bisa emosional tuh kalau diulang. Pasti checkpointnya pindah. Cuma gue masih bingung soal Meili sih. Subaru dari awal tuh udah tahu kalau Meili yang pengen dorong dia, atau dia baru tahu setelah tadi dia balik badan. Coba yang tahu clue-clue soal ini nih, Meili. Apa aja sih clue yang mengarah ke Meili tuh? Sama apakah dari awal Subaru udah tahu kalau Meili pelakunya? Tapi harusnya udah tahu sih, karena tadi kan si Beako ngomong kalau Subaru minta mereka untuk siap-siap atau apa itu. Apa gara-gara buku kematian? Oh iya juga ya. Tapi harusnya enggak, karena pas dia baca buku kematiannya Meili di timeline itu, Subaru kan gak didorong sama Meili, makanya dia masih hidup. Berarti dia nggak tahu dong soal itu. Clue yang mengarah ke Meili adalah Subaru ngasih tahu dia hilang ingatan. Maksudnya clue yang mengarah ke Meili adalah Subaru ngasih tahu dia hilang ingatan. Maksudnya apa? Coba yang baca novel, scene Meili narik rambutnya Shaola di episode 9 juga clue. Kayaknya abis ini gue harus nonton ulang lah. Yang mana? Kagak ada narasi suara Meili pas Subaru jatuh dari tower sebelumnya. Kalau itu ya, jadi maksudnya karena cuma Meili doang yang gak ngomong, artinya Meili lagi tidak di ruangan itu bersama mereka gitu. Apa yang dirasakan Meili ketika dia tahu Subaru hilang ingatan itu sedikit sama. Tersinggung, mirip dengan Ram dan Julius ketika Subaru ngaku hilang ingatan. Maksudnya gimana? Jadi dia tersinggung gitu. Subaru hilang ingatan, dia lupa dengan Elsa gitu. Di episode 10 dilatih waktu Subaru kayak kerasukan itu buat Meili punya niat buat bunuh Subaru, dan keinginan Meili buat balas dendam demi Elsa. Yang dia ngelihat Subaru kayak jadi beda orang tuh, itu yang bikin dia kepengen dorong Subaru. Kalau gitu kenapa di episode berapa tuh ya malah diajak kerja sama kalau
ujung-ujungnya pengen didorong. Gue masih belum ini sih, masih belum bisa menerima dengan sepenuhnya gitu penjelasan soal Meili. Gue cuma pengen tahu di perkara itu doang, apakah Subaru udah tahu Meili yang dorong dia, atau dia baru tahu kalau Meili yang dorong dia setelah dia balik badan. Tapi dilihat dari responnya sih harusnya Subaru tahu nih. Nah kalau Subaru tahu, bagaimana proses berpikirnya sampai akhirnya dia tahu kalau Meili pelakunya. Kalau itu kan Meili yang pertama kali lihat Subaru, jadi gila. Subaru ngomong sesuatu yang ngikutin sama Elsa. Jadi Meili mau bicara sama Subaru, malah kena cekek. Ya, itu kan kejadian sebelum Subaru hilang ingatan kan. Artinya itu di luar dari timeline pengulangan. Kalau tujuannya Meili pengen bicara soal itu ke Subaru, kenapa malah didorong? Seharusnya tahu setelah baca buku. Bukannya timeline pas dia baca bukunya Meili tuh Meili nggak jadi dorong Subaru. Harusnya dia nggak tahu dong kalau Meili pelakunya. Atau ada sesuatu yang gue kelewat. Subaru baca buku kan cuma sebelum dia pingsan kan dia baca buku. Artinya sebelum pingsan Meili sempat ketemu sama Subaru. Iya kan? Berarti interaksinya Meili dengan Subaru kerasukan itu sebelum Subaru pingsan dong. Berarti artinya itu kan di luar itu kan di luar loopingnya berarti. Iya, Subaru interaksi dulu sama Meili, baru setelah itu dia baca buku dan lupa ingatan. Iya kan? Berarti itu di luar dari looping, artinya mau kematian berapa kali pun itu udah terjadi kan. Kemungkinan kalau Subaru hilang ingatan kan, jadi kelupaan semua ucapan yang pernah mereka bicarakan sebelumnya Meili, jadi berasa kayak ditinggal. Masa gitu doang penjelasan itu yang percakapan tadi malam. Mungkin awalnya mau bicara, tapi karena dia lupa, percakapan tadi malam ganti rencana. Mungkin itu alasannya. Kayaknya itu make sense sih soal itu ya. Percakapan tadi malam mungkin awalnya mau bicara, tapi karena dia lupa percakapan tadi malam ganti rencana. Soalnya setelah Subaru tahu kalau Meili pelakunya, Subaru tuh ngomong gini nih. Oh nih, ada banyak sekali kesempatan, tapi kau tidak melakukannya. Tapi kalau niat untuk membunuhku, baru tiba-tiba muncul pagi ini. Itu sudah lain cerita. Berarti tadi bener tuh, pas dia ngomong lupa ingatan. Kalau itu berarti make sense. Jadi awalnya Meili pengen ngomong sama Subaru soal percakapan mereka tadi malam. Tapi pas Subaru ngomong dia lupa ingatan, Meili langsung berubah tuh niatnya. Dari yang awalnya pengen ngomong, malah pengen ngebunuh Subaru. Makanya Subaru ngomong ini nih, baru tiba-tiba muncul pagi ini. Itu sudah lain cerita. Kalau ini make sense. Makanya di timeline yang Subaru nggak didorong sama Meili malah pengen ngomong sama Subaru. Oke, make sense. Sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa tiba-tiba dia berubah pikiran ya? Change of heart tuh. Apa masalah tadi tuh yang soal ketersinggungan? Mereka udah janji pengen ngobrolin soal yang tadi malam, tapi Subaru malah lupa. Meili tersinggung sebagai anak yang dibesarkan sama Elsa yang dalam tanda kutip tidak tahu soal nilai moral dan segala macam. Meili malah ngambil keputusan dengan cara ngebunuh Subaru. Makanya di episode ini Subaru ngomong ke semua orang untuk jadi guru buat Meili. Sepertinya itu penjelasan yang paling make sense. Butuh brainstorming dulu ya baru bisa mengerti. Bikin-bikin harus masuk detail kecil. Di sisi lain Meili ngedorong karena insting binatangnya, karena sudah beda Subaru. Ya seperti yang gue bilang tadi kan, karena dia dibesarkan tidak normal, dia punya cara berpikir yang tidak normal juga. Makanya Subaru minta yang lain untuk jadi guru buat si Meili. Ya make sense akhirnya. Ya itu aja untuk ReZero season 4 episode 12. Sejauh ini masih bagus, masih sangat menyenangkan untuk ditonton. Sangat menyenangkan juga ngelihat Daniel yang baru ya. Sudah bukan Daniel sebelumnya yang penakut, pecundang. Sekarang keren banget. Bahkan Rampun berani dilawan tuh. Tinggal kita lihat aja lah bagaimana ceritanya memasaknya. Ya itu aja. Gimana pendapat kalian soal ReZero episode paling baru ini? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Kita ketemu lagi minggu depan dan bye-bye guys.